luar biasa ketika Tambo menjadi milik dunia. Mungkin karena panitia terlalu sibuk atau bagaimana, naskah itu hilang tidak tentu rimbanya. Baru kemarin tanggal 8 Mei tahun 2024, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol telah diakui oleh UNESCO, Badan PBB, sebagai Memory of the World, ingatan kolektif dunia. Saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada tim Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dan tim filologi dari Universitas Andalas yang telah mencapai masterpiece-nya tahun ini. Perjuangan mereka, tim UNAN dan Dinas Kebudayaan untuk menjadikan atau meminta pengakuan dunia terhadap sebuah naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol yang sudah menjadi ikon atau ingatan kolektif nasional pada tahun 22. Nah, sekarang baru kemarin tanggal 8 Mei tahun 2024, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol telah diakui oleh UNESCO, Badan PBB, sebagai Memory of the World, ingatan kolektif dunia. Dan itu satu prestasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia tahun ini yang dicatat tingkat dunia. Artinya sebuah naskah yang diakui sebagai sumber sejarah, sumber untuk menjelaskan atau meneliti sejarah Minangkabau khususnya dan sejarah Indonesia pada umumnya. Dan itu perjuangan para dosen filologi UNAN. Motornya ada Bapak Pramono, MHum PhD, dan tentu saja guru besar sejarah Bapak Profesor Dr. Gusti Asnan yang orang Bonjol juga. Iya, itu kalau dibahas perjalanan tim tersebut dengan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sampai ke tingkat dunia ini luar biasa tuh. Jadi kemarin itu tanggal 8 di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, itu komite UNESCO untuk warisan dunia itu telah mengakui dan memberikan sertifikat terhadap manuskrip Tuanku Imam Bonjol sebagai Memory of the World. Saya pikir ini juga sebuah momentum kita untuk membicarakan Tambo sekaligus sejarah. Jadi di sana sudah terlihat bahwa para sejarawan mengangkat begitu tinggi posisi Tambo sebagai salah satu sumber sejarah. Ya. Jadi yang diakui UNESCO itu Tambo ya, Pak ya? Iya, Tambo Tuanku Imam Bonjol. Artinya Tambo tentang Minangkabau yang ditulis Tuanku Imam Bonjol, atau Tambo tentang sejarah Tuanku Imam Bonjol. Gimana, Pak? Jadi ini yang harus kita dudukkan. Tambo itu kan asal katanya Tambai, Tambo, Tombo, Tarombo. Itu maknanya adalah kisah atau riwayat nenek moyang. Nah, ketika kisah Tuanku Imam Bonjol itu dia ceritakan kepada anaknya namanya Naali Sultan Caniago. Nah, cerita perjalanan hidup Tuanku Imam Bonjol itu dituliskan oleh Naali ini dalam naskah. Jadi yang diceritakan itu ya perjalanan hidup, perjuangan, sampai pemikiran-pemikiran Tuanku Imam sendiri. Dan di dalam naskah itu ada tulisan beliau sendiri, tulisan Tuanku Imam Bonjol itu, dan apa-apa yang dilakukannya selama hidupnya. Nah, jadi bagi keluarga atau pewaris Tuanku Imam Bonjol itu adalah Tambo. Ketika ternyata para pakar sejarah ya itu sudah boleh dikatakan mengakui ini ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, dengan diakuinya disahkannya Tambo sebagai sebagai ingatan dunia oleh
UNESCO ya, Mak ya. Betul. UNESCO itu kan membuktikan ternyata bukan hanya para expert atau ilmuwan lokal nasional, tapi internasional ternyata juga sedang mengakui Tambo. Iya, ini sebuah momentum luar biasa ketika Tambo menjadi milik dunia. Iya. Jadi bukan milik kita saja, tapi sudah jadi milik dunia. Jadi sangat tidak layak kalau kita sendiri tidak memperhatikannya. Dia sudah jadi milik dunia, masa kita yang punya tidak ikut mempelajarinya. Betul. Nah, artinya memang kalau selama ini ya kan dalam tanda kutip banyak yang mempertanyakan gitu ya, Mak ya. Ya, ini perlu kita ulas sedikit ya, kenapa Tambo sempat dipertanyakan. Pernah suatu masa, itu pada tahun 1960-an, terbit sebuah buku. Buku itu judulnya Tuang Kurau. Tuang Kurau, Teror Mazhab Hambali di Tanah Batak. Yang menulisnya itu seorang mantan tentara, namanya Mangaraja Onggang Perlindungan. Sebenarnya dia tidak membahas tentang Tambo, tapi ada beberapa kalimat dalam buku Tuang Kurau itu yang dalam tanda petik mendiskreditkan atau mencemooh Tambo. Dalam buku yang terbit tahun 1964 itu, Onggang Perlindungan mengatakan bahwa brother from Sumatera Tengah, gitu ya, from Minangkabau, itu tenggelam dalam mitos-mitos dan legenda, dalam cerita Tambo yang hanya 2% data dan 98% khayal. Itu kata Onggang Perlindungan. Dan itu heboh dari tahun 60-an sampai 70-an. Para sejarawan kemudian membuat jarak dengan Tambo. Padahal dalam ilmu sejarah sendiri sebenarnya Tambo sebagai sastra lisan atau yang sudah dituliskan itu adalah salah satu sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu termasuk historiografi namanya, sejarah lisan yang dituturkan oleh masyarakat itu adalah sumber sejarah. Nah, tinggal bagaimana cara memahami dan mempelajarinya. Nah, penulis Tuang Kurau ini sebenarnya bukan orang sejarah. Beliau seorang tentara, bahkan ahli pembuat bom. Jadi dia menulis segala macam termasuk cerita tentang Tuang Kurau itu. Jadi pengetahuan beliau tentang Tambo juga sangat sedikit. Dia hanya mendapat cerita selintas tentang Minangkabau, tapi karena dia menulis sangat provokatif, mengatakan orang Minang itu tenggelam dalam legenda dan mitos, jadilah tulisan beliau itu menjadi fenomenal. Lalu para sejarawan sebagian mengikuti pendapat itu, iyalah janganlah bicara tentang Tambo, itu hanya khayal. Dan ini adalah titik balik ketika para filolog kita mengangkat Tambo ke puncak dunia dan menjadi memory of the world. Jadi ingatan dunia dan menjadi sumber sejarah yang diakui. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Pak Pramono, juga Kepala Dinas Pak Saifullah yang berjuang, dan tentu saja Profesor Gusti Asnan yang telah mengayomi kerja bersama itu. Jadi sekarang Tambo posisinya sudah sama dengan sekian naskah-naskah yang diakui dunia. Di Indonesia itu kalau tidak salah sudah 4 naskah yang diakui sebagai memori dunia. Yang pertama Negara Kartagama, kemudian La Galigo, La Galigo, saya lupa yang itu lagi. Babat Sudah di 4 Ponegoro. dengan Tambo. Jadi ini luar biasa. Tambo masuk 1 dari 4 naskah Indonesia yang diakui dunia sebagai sumber sejarah. Baik, Mak. Dan itu tentu merupakan sesuatu yang harus ya, bukan saja penting tapi harus diapresiasi sebagai salah seorang atau sebagai seorang anak negari Minangkabau ini, Mak, tuanku ya. Iya, tapi menurut saya begini, Bung Adit. Jangan hanya sampai apresiasi, tapi kita harus sampai kepada ikut
Sato Sakaki. Iya. Mari kita pelajari, karena itu nanti akan menjadi milik Museum Nasional dan kita bisa mengakses semuanya. Anak kemenakan Minangkabau bisa mengakses bersama dan seluruh putra-putri Indonesia bisa sama-sama membaca warisan luar biasa dari Tuanku Imam Bonjol ini. Tulisan yang sudah berusia 200 tahun hampir gitu. Maksudnya tulisannya kan menceritakan tentang Tuanku Bonjol ya. Iya, tapi di dalamnya Bung Adit, ternyata beliau menceritakan juga tentang bagaimana beliau ya dalam tanda petik minta maaf terlalu keras kepada kaum adat, dan kita harus mulai mendekat. Bajalan Baduo kok bisa di tengah, begitu kira-kira. Banyak sekali di 200 tahun Muhammad tadi itu adalah bagaimana cerita tentang perjalanan beliau dulu ya, Mak ya. Iya. Perjalanan beliau itu diceritakan kepada anaknya Ali Sultan Caniago ini, dan ditulis. Tulisan itu selesai oleh Ali Sultan Caniago pada tahun 1867. Tahun 1800. Berarti sudah lama juga terpendam ini, Mak ya. Iya, kalau kita cerita sejarahnya menarik juga, Bung Adit. Naskah itu pernah dipinjam kepada keluarga pewaris Tuanku Imam Bonjol ini pada tahun 1991. Dipamerkan di sebuah festival besar di Istiqlal. Festival Istiqlal tahun 1991. Mungkin karena panitia terlalu sibuk atau bagaimana, naskah itu hilang, tidak tentu rimbanya. Dan itu baru ditemui di salah satu sudut kantor Gubernur Sumatera Barat tahun 2014. Nah, Gubernur waktu itu merasa ini naskah bukan sembarang naskah. Lalu beliau mengontak para pakar filologi di UNAN dan dengan tim Bapak Pramono PhD itu kemudian diperiksa, wah ini ternyata naskah dari Tuanku Imam Bonjol, dan telah diverifikasi dengan sejarawan yang banyak cerita tentang Minangkabau, Jeffrey Hadler yang di Belanda itu. Waktu itu masih hidup, kata Pak Pramono. Jadi naskah ini pernah hilang 23 tahun. Alhamdulillah kembali bertemu dan kemudian diperjuangkan oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat untuk menjadi ingatan kolektif nasional. Jadi naskah yang diakui sebagai ikon istilahnya dalam pernaskahan Nusantara itu tahun 2022 diakui oleh Dinas Kebudayaan sebagai bukan Dinas Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan waktu itu ya, Dirjen Kebudayaan Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu ikon itu ingatan kolektif nasional. Nah, kemudian dengan perjuangan seminar dan pertemuan pakar, naskah itu diperjuangkan menjadi Memory of the World, ingatan dunia, dan berhasil. Kemarin tanggal 8 sudah disahkan dan diberi sertifikat di Mongolia, di Ulaanbaatar. Ulaanbaatar itu kota Satria Merah istilahnya, Red Hero. Di kota Ulaanbaatar yang artinya kota Kesatria Merah, ibu kota Mongolia, tanggal 8 Mei 2024, Tambo Tuanku Imam Bonjol diakui UNESCO sebagai ingatan dunia, Memory of the World. Selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim Nalah Berjuang. Pak Saifullah dengan timnya di Dinas Kebudayaan, Pak Pramono PhD dengan seluruh timnya yang luar biasa, dan Prof. Gusti Asnan. Dan tentu saja selamat untuk Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah mangke Minangkabau ke tingkat dunia. Makasih Pak Pramono, Pak Saifullah, Prof. Gusti Asnan dan seluruh tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.